Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Aal Mustafa Yasa, NIM 042, Akbar Adi Putra, NIM 050, Indo Putra Alamsah, NIM 048, Diyar Nurfiantoro, NIM 036, Muhammad Islahuddin, NIM 040. Kami akan mempresentasikan PPT hasil dari PPT kami acara 1 yang berjudul jenis-jenis erosi. Pendahuluan. Erosi adalah proses hilangnya atau terkikisnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat yang terangkut oleh air atau angin ke tempat lain. Tanah yang tererosi diangkut oleh aliran permukaan akan diendapkan di tempat-tempat aliran air melambat seperti sungai, saluran-saluran irigasi, waduk, danau, atau muara sungai. Hal ini berdampak pada mendangkalnya sungai sehingga mengakibatkan semakin seringnya terjadi banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Menurut bentuknya, erosi dibedakan dalam erosi lembar, erosi alur, erosi parit, erosi tebing sungai, longsor, dan erosi internal atau vertikal. Selanjutnya, metode, waktu, dan lokasi. Pengamatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 di Desa Sidong Mukti, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Yang kedua di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati. Dan yang ketiga di Desa Menawan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Alat dan bahan yang digunakan yaitu lokasi erosi, alat tulis, dan alat dokumentasi. Selanjutnya cara kerja. Yang pertama, melakukan observasi erosi di sekitar tempat tinggal praktikan. Kedua, mengidentifikasi dan mengambil gambar erosi yang terjadi. Yang ketiga, melakukan wawancara. Yang keempat, memberikan deskripsi penyebab erosi dan teknik konservasi yang cocok untuk masing-masing erosi yang terjadi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, erosi tebing sungai di Desa Sidong Mukti. Lahan yang terdampak erosi tersebut adalah lahan milik salah satu warga yang rumahnya berada di pinggir aliran sungai. Erosi tersebut terjadi karena curah hujan yang tinggi atau oleh terjangan aliran sungai yang kuat oleh banjir sehingga tanggul tidak kuat menahan sehingga menyebabkan kelongsoran. Pondasi tersebut baru dibangun tetapi jebol karena tidak kuat menahan dorongan air. Penyebab terjadinya erosi tersebut adalah pengikisan tanah pada tebing-tebing sungai disertai penggerusan dasar aliran sungai atau pada pondasi karena terjangan arus air sungai yang kuat. Upaya yang dilakukan agar tidak terjadi erosi lagi yaitu dengan membangun pondasi yang lebih kuat untuk menahan gerusan dari arus sungai yang kuat. Konservasi yang dilakukan untuk mengamankan tebing sungai dari gerusan air seperti pemasangan bronjong, pengecoran dinding, dan usaha konstruksi lainnya yang bersifat struktural. Yang kedua, erosi longsor di Desa Gunung Sari. Lahan tersebut adalah tanah milik orang yang digunakan lahan pertanian dan akhirnya terjadi longsor. Mungkin bisa terjadi longsor karena pada waktu musim hujan yang terus-menerus sehingga bisa menyebabkan tanah mengalami kelongsoran. Longsor atau landslide yaitu suatu bentuk erosi yang pengangkutan, pemindahan, atau gerakan tanah terjadi pada saat bersamaan dalam volume besar. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti halnya gumpalan besar tanah. Mungkin penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang memengaruhi suatu lereng yang agak curam, namun bisa juga faktor-faktor lainnya yang memengaruhi. Konservasi yang dilakukan petani terhadap lahan tersebut adalah dengan cara menanami pohon bambu atau tanaman yang memiliki akar yang kuat untuk mencegah terjadinya longsor lagi.
Yang ketiga, erosi di Desa Menawan. Lahan tersebut sebelumnya adalah tanah yang milik tebing milik warga, kemudian digali agar tanah mendekati rata dengan jalan. Namun karena memang kontur tanahnya belum kuat serta ditempa hujan terus-menerus, akhirnya terjadilah erosi alur di lahan tersebut. Pada gambar, erosi alur berawal dari lahan di atasnya kemudian mengenai tanah bekas galian yang belum rata. Karena curah hujan yang tinggi dan tidak ada tanaman yang akarnya dapat mencegah terjadinya erosi. Hanya ada rumput gajah dan tanaman semusim berupa pisang menjadikan tanah tersebut membentuk erosi alur. Konservasi yang dapat dilakukan mungkin bisa dengan menanami lahan tersebut dengan pohon buah-buahan atau dengan tanaman tahunan seperti jati. Bisa juga dengan akar wangi, namun jangan buru-buru dipanen, hanya dipangkas daunnya saja. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya erosi tebing sungai adalah pengikisan tanah pada tebing-tebing sungai disertai pengerusan dasar aliran sungai atau pada pondasi karena terjangan arus air sungai yang kuat. Upaya yang dilakukan agar tidak terjadi erosi lagi yaitu dengan membangun pondasi yang lebih kuat untuk menahan gerusan dari air sungai yang kuat. Longsor atau landslide adalah suatu bentuk erosi yang pengangkutan atau pemindahan atau gerakan tanah terjadi pada saat bersamaan dalam volume besar. Erosi alur berawal dari lahan di atasnya kemudian mengenai tanah bekas galian yang belum rata karena curah hujan yang tinggi dan tidak ada tanaman yang akarnya dapat mencegah terjadinya erosi. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.